Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah ingin mempresentasikan analisis proses bisnis pada usaha grosir barang kelontong Tokorik. Next. Latar belakang. Tokorik merupakan usaha yang bergerak di bidang grosir barang kelontong yang ada di Desa Kendal Pencapaian, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bisnis toko tersebut dijalankan dari tahun sekitar bulan Desember tahun 2010-an. Tokorik menjual berbagai hal, yaitu mulai dari sembako eceran, snack kilauan, dan kebutuhan pokok sehari-hari, serta menyediakan layanan digital seperti top up pulsa dan token listrik dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di atas, kelompok kami ingin melakukan penelitian mengenai proses bisnis yang terjadi pada Tokorik tersebut. Kami ingin mengidentifikasi bagaimana berjalannya proses bisnis pada Tokorik dan cara yang harus ditempuh untuk menjalankan bisnis dengan baik. Next. Rumusan masalah pada penelitian di Tokorik ini berfokus pada beberapa hal utama yang dihadapi oleh Tokorik, yaitu ingin mengetahui penerapan proses bisnis apa yang terjadi di Tokorik sehingga bisnis pada toko tersebut bisa aktif sampai sekarang. Ingin mengetahui apa saja kendala atau permasalahan pada bisnis grosir toko kelontong pada Tokorik. Next. Landasan teori yang digunakan yaitu teori proses bisnis, teori sistem informasi, dan teori BPR atau Business Process Reengineering. Next. Pemetaan dan analisis kondisi awal. Berikut adalah susunan pemetaan dari proses awal penelitian dan analisis kondisi awal pada penelitian Tokorik. Pertama, identifikasi masalah. Proses ini bertujuan untuk menemukan suatu permasalahan atau kesenjangan pada proses pelayanan pelanggan di Tokorik. Kedua, studi literatur. Proses ini dilakukan untuk menentukan teori relevan yang berhubungan dengan alur penelitian yang berfokus pada proses pelayanan pelanggan yang terjadi di Tokorik. Ketiga, pengumpulan data. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mewawancarai pekerja yang ada di Tokorik dan observasi guna mengetahui seluruh kegiatan dari proses pelayanan secara nyata di lapangan. Keempat, merancang perbaikan proses. Tahap ini adalah mengidentifikasi kategori permasalahan menggunakan tabel NVA atau Non-Value Added Activity dan diproses menggunakan tabel metode ASIA. Kelima, hasil rekomendasi dari rancangan perbaikan proses. Tahap ini adalah pemaparan hasil dari rekomendasi rancangan perbaikan proses yang diterapkan pada penelitian di Tokorik. Keenam, desain penelitian. Proses ini digunakan untuk mengatur rencana atau alur penelitian agar terstruktur. Next. Penjelasan susunan diagram alir dari proses pelayanan pelanggan di Tokorik yang masih menggunakan sistem manual. 1. Pelanggan datang memasuki toko dan memilih barang dari rak toko. Bisa juga dibantu oleh karyawan maupun karyawati untuk mencarikan barang yang akan dibeli. Kedua, pengumpulan barang. Pelanggan membawa barang belanjaan ke meja kasir. Bisa dibantu oleh karyawan atau karyawati di sana, atau pelanggan bisa membawa sendiri apabila barang yang dibeli sedikit. Ketiga, pencatatan barang. Kasir membuka buku catatan yang mencakup semua nama jenis barang dan harganya untuk memastikan nama barang dan harga yang akan dibayar oleh pelanggan. Keempat, perhitungan total. Kasir menggunakan kalkulator untuk menghitung total harga barang yang dibeli oleh pelanggan. Kelima, konfirmasi harga. Kasir mengonfirmasi jumlah total harga barang belanjaan kepada pelanggan sebelum melakukan transaksi pembayaran. 7. Transaksi pembayaran. Pelanggan melakukan transaksi pembayaran secara tunai karena sistem pelayanan Tokorik masih menggunakan manual atau bayar tunai. 8. Pencatatan barang. Kasir kembali mencatat nota pembayaran dan hasil proses transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan ke kasir secara face to face. 9. Pemberian barang. Barang dikemas menggunakan kantong plastik oleh karyawan maupun karyawati sebelum pihak kasir memberikan catatan nota transaksi. 10. Selesai, yaitu pelanggan meninggalkan toko setelah barang diberikan beserta nota transaksinya. Next. Berikut adalah tabel dari kategori NVA. Kalau ingin melihat boleh di pause. Saya akan lanjut. Dan ini juga adalah tabel dari eliminasi menggunakan tabel metode ASIA. Bila ingin melihat lebih detail bisa di pause, saya akan lanjut. Berikut adalah flowchart rekomendasi perbaikan. Hasil gambaran diagram alir rekomendasi perbaikan proses pelayanan pelanggan setelah menggunakan sistem POS. Bisa dilihat juga ini sepertinya terlalu kecil flowchartnya untuk ukuran teksnya. Boleh di skip kalau ingin melihat selanjutnya. Next.
Desain perbaikan proses hasil rekayasa. Berikut adalah diagram alir dari desain proses hasil rekayasa pada penelitian yang sedang dilakukan di Tokorik. Yang pertama itu adalah identifikasi permasalahan. Kedua, studi literatur. Ketiga, metode pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu melakukan wawancara dengan pekerja mengenai proses pelayanan pelanggan di Tokorik. Kedua, mengetahui proses dari pelayanan pelanggan di Tokorik. Keempat, pengolahan data dibagi menjadi tiga. Satu, yaitu merancang perbaikan proses dan aktivitas proses pelayanan pelanggan menggunakan NVA. Kedua, mengidentifikasi kategori perbaikan proses dari aktivitas proses pelayanan pelanggan menggunakan tabel metode ESIA. Ketiga, pembuatan flowchart rekomendasi perbaikan proses menggunakan sistem point of sale atau POS. Kelima ini adalah hasil dan implementasi setelah menggunakan sistem point of sale atau POS, yaitu mengotomatisasikan proses transaksi pembelian menjadi lebih efisien. Kedua, mengintegrasikan data stok ke sistem POS dengan sangat detail tanpa mengurangi. Ketiga ini adalah meningkatkan kecepatan layanan, yaitu berguna agar pelanggan tidak perlu mengantri lagi. Keempat, pembuatan laporan secara otomatis. Hal ini sangat efisien karena tidak perlu lagi mencatat menggunakan buku atau nota. Kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut. Penjelasan diagram alir tersebut di slide sebelumnya tadi, yaitu satu, melakukan identifikasi mengenai fenomena yang terjadi pada proses pelayanan pelanggan di Tokorik. Dua, proses ini melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik atau bidang yang sedang diteliti di Tokorik. Tiga, melakukan wawancara dengan pekerja mengenai proses pelayanan pelanggan serta mengamati proses dari kegiatan pelayanan di Tokorik. Keempat, proses pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi dengan pekerja di Tokorik. Kelima, yaitu memaparkan hasil penerapan dari proses pengolahan data. Berikut adalah manfaat dari penerapan sistem point of sale atau POS. Baik, akan saya lanjut untuk lanjutannya yaitu otomatisasi proses transaksi. Implementasi sistem POS untuk memindai barcode, menghitung harga, dan mencatat transaksi dan menghapus kebutuhan pencatatan dan perhitungan manual. Integrasi data stok. Sistem POS dihubungkan langsung dengan database stok untuk pembaruan stok secara otomatis untuk mengurangi kesalahan pada pencatatan stok dan waktu pemeriksaan manual. Peningkatan kecepatan layanan. Proses pemindaian dan pembayaran yang cepat untuk mengurangi antrian pelanggan dengan menggunakan opsi pembayaran digital, bisa kartu atau dompet digital. Pembuatan laporan otomatis. Dengan proses ini, sistem POS bisa menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara terstruktur, serta keluaran output data yang tersedia dapat dianalisis tanpa harus melakukan perhitungan ulang secara manual. Peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan sistem POS, proses pelayanan jadi lebih cepat dan akurat, serta pengalaman pelanggan menjadi lebih baik dengan memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penelitian maupun penelitian di PPT ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.